Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, kita berjumpa kembali di kegiatan ini. Temanya adalah makna Hong Wilahing Sekar Bawono Langgeng. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih karena pertanyaan ini dipicu oleh beberapa pemirsa kita yang bertanya di kolom komentar tentang supaya kita membahas tentang Hong Wilahing Sekar Bawono Langgeng. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para anggota Yayasan Raket Prasaja yang hadir maupun yang tidak bisa hadir. Yayasan Raket Prasaja sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita terima kasih sekali atas dukungannya, partisipasinya, bantuan subscribe, like, komentar dan share ke medsos lain, dan juga bantuan-bantuan lain seperti hanya malam ini kelihatan ini tikarnya baru. Ini kita dapat bantuan dari partisipan. Ini tadi juga ada Pak Kus bawa jeruk dari Ndau. Terus kemarin Mas Adi Kuswanto dari Sanggeran Semeru membawakan pisang. Tapi sayangnya pisangnya belum matang Mas, sehingga belum bisa dikonsumsi. Barangkali nanti pas rekaman lain waktu pisangnya udah matang bisa digoreng. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel, nanti para pemirsa yang ingin bertanya silahkan di komentar dan kita akan bahas di event berikutnya. Nah, malam ini, hari ini di kegiatan ini ada beberapa anggota Raket Prasaja yang hadir yang akan mewakili para pemirsa lain di seluruh Nusantara. Kita mulai dari, silakan Mas, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nama Purwanto dari Wonosari, wilayah Gunung Kawi. Mau bertanya ini Pak, Hong Wilahing itu bahasa Jawa asli apa bahasa Hindu? Karena ada segelintir orang yang mengatakan itu bahasa Hindu. Dan apa makna Hong Wilahing, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Purwanto. Sekalian yang muda. Selamat malam, Rahayu. Rahayu. Saya Sugeng dari Kota Batu. Saya mau bertanya tata cara berdoa menggunakan kata Hong Wilahing. Terima kasih. Terima kasih Mas Sugeng. Nah, ini generasi muda. Mudah-mudahan semakin banyak generasi muda bangsa ini yang tercerahkan, tersadarkan kembali ke budaya luhur Nusantara. Ya, sehingga bangsa ini tidak lagi mabuk dogma, karena dogma itu mematikan nalar. Kita sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Kiai Agil Sirot, Ketua Umum PBNU, bahwasanya tingginya martabat suatu bangsa itu terletak pada budayanya, bukan pada agamanya. Karena itu Yayasan Raket Prasaja selaku lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita akan terus berjuang semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada untuk memberikan pencerahan-pencerahan pada seluruh bangsa ini. Mudah-mudahan akan semakin banyak generasi muda yang tercerahkan. Yang pertama tadi dari Mas Purwanto dari lereng Gunung Kawi yang bertanya, sebenarnya Hong Wilahing ini bahasa Jawa asli atau bahasa Hindu atau bahasa India? Ini banyak beberapa orang ya yang menganggap Hong Wilahing ini bahasa dari agama Hindu India, sehingga mereka yang merasa dirinya itu Jawa itu tidak mau pakai Hong Wilahing, atau yang merasa dirinya agamis tidak mau memakai kata Hong Wilahing. Hong Wilahing ini asli bahasa Jawa. Hong itu dari kata aksara Jawa ho dan ngo. Aksara Jawa yang pertama dan aksara Jawa yang terakhir. Jadi kalau aksara Jawa itu adalah
Hono Coroko Doto Sawala Padha Jayanya Mangga Bathama. Jadi ho aksara Jawa yang pertama, ngo aksara Jawa yang terakhir. Ya, digabung menjadi hom. Ho dan ngo. Ini asli bahasa Jawa karena aksara Jawa aksara Hono Coroko itu memang miliknya orang Jawa. Kalaupun toh di saat ini aksara Sunda juga hampir sama ya, karena memang kita satu rumpun. Bali juga sama, Sasak juga sama, karena memang satu rumpun. Jadi hong itu dari aksara ho dan ngo. Siapa ho dan ngo tadi? Hong tadi. Hong itu adalah penggambaran Tuhan. Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Kalau di dalam Injil disebut, aku adalah Alfa dan Omega. Kalau di dalam Al-Quran disebut Alif Lam Mim atau awalun wal akhirun, yang awal dan yang akhir. Nah, orang Jawa menggambarkan Tuhan itu yang awal dan yang akhir atau hom itu sejak dimunculkannya aksara Jawa pertama. Ada kajian aksara Jawa pertama itu adalah oleh Empu Hubayun tahun 911 sebelum Masehi. Tetapi ada juga yang melakukan pengkajian itu mulai tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi kata hom, penggambaran Tuhan dengan kata hom, hing, heng, hung ini jauh sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Jadi konsep ketuhanan di dalam budaya Jawa itu jauh lebih dulu dibandingkan agama-agama Abrahamik. Entah itu Yahudi, Nasrani maupun Islam, agama-agama Abrahamik. Kita jauh lebih dulu. Sehingga tidak salah kalau orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan kata Yahweh atau Jawa ya. Karena sebuah penggambaran tentang Tuhan, hom, awal dan akhir. Sementara kalau di dalam kaum Nasrani disebut adalah Alfa dan Omega, itu tentunya setelah Nabi Isa atau Isa Al-Masih atau Isa Putra Maryam itu mulai menyebarkan ajarannya. Sementara Jawa itu jauh sebelum Masehi. Hong dari kata aksara ho dan mo. Dan aksara atau huruf itu adalah merupakan simbol suara. Yang ini harus saya tekankan berkali-kali. Karena saat ini ada sebuah pemahaman yang beredar di masyarakat yang menjadikan bangsa ini mabuk. Kalau mempelajari huruf tertentu itu seolah-olah sudah terkait dengan moral. Jadi anak-anak kecil kita itu dipaksa secara masif untuk mempelajari huruf asing yang katanya dengan mempelajari huruf asing tadi seolah-olah sudah menggambarkan moral. Ini suatu penggiringan yang memabukkan. Karena aksara atau huruf adalah simbol suara, tidak ada keterkaitan dengan moral. Nah, hong bilaheng itu dari huruf Jawa ho dan ngo, dan saat ini kita sedang prihatin sekali karena aksara leluhur kita sendiri tidak pernah kita pelajari. Lah kok kita ini mempelajari aksaranya bangsa lain? Ini kan sesuatu yang pengkhianatan pada Ibu Pertiwi. Nah, kalau kita mengkhianati Ibu Pertiwi ya kita ini kan menjadi malin kundang. Kita menjadi batu. Dan saat ini bangsa ini memang sudah menjadi batu. Batu dalam artian apa? Pemikirannya batu, tidak berkembang. Bangsa ini menjadi bangsa konsumen. Karena nalar kita mati oleh dogma. Kita membatu karena kita sudah mengkhianati leluhur kita, mengkhianati Ibu Pertiwi. Nah, mudah-mudahan ini Mas Sugeng Prasetyo yang dari Batu ini tidak membatu seperti yang lain.
karena sudah berkhianat pada Ibu Pertiwi akhirnya membantu. Dan mayoritas bangsa ini saat ini sedang membantu, sehingga bangsa ini menjadi bangsa konsumen, tidak lagi memiliki inovasi, tidak lagi mampu menciptakan peradaban-peradaban seperti halnya leluhur kita sebelum pasca Kesultanan Demak. Kita mampu mewujudkan peradaban-peradaban yang sangat hebat. Karena pada waktu itu leluhur kita belum mengkhianati Ibu Pertiwi, jadi belum membantu, belum menjadi malin kundang. Tidak seperti saat ini. Kita menjadi bangsa yang direndahkan, dihinakan oleh bangsa lain. Di Timur Tengah kita dianggap bangsa budak. Bahkan di tetangga kita saja, ini Mas Purwanto yang pernah ke Malaysia itu, bangsa kita di Malaysia disebut bangsa Indon, bangsa yang direndahkan martabatnya. Ini adalah karena kita mengkhianati Ibu Pertiwi. Kita sudah menjadi malin kundang, kita sudah menjadi batu. Jiwa kita menjadi batu, nalar kita menjadi batu, psikis kita menjadi batu, dan kita diperbudak oleh bangsa lain. Hong itu adalah awal dan akhir, itu adalah gambaran Tuhan. Setelah itu wilaheng. Wilaheng itu dari kata wilah dan heng. Wilah itu apa? Wilah itu adalah tongkat. Wilah itu adalah petunjuk. Sehingga orang Jawa mengatakan orang buta ya butuh wilah. Wong buta ya butuh wilah. Wong kelunyon, orang yang sedang melewati tempat yang licin, itu juga butuh wilah. Wilah itu tongkat petunjuk. Nah, kita butuh wilah. Kenapa? Karena kita ini semua ini kan seperti orang buta. Walaupun mata kita melihat, ini kan kita seperti orang buta. Dalam artian apa? Jangankan besok hari, nanti 1-2 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nggih Pak nggih? Ya. Begitu nggih Pak Gunawan nggih? Jadi kita ini seperti orang buta. Jangankan apa yang terjadi besok hari, 1-2 jam ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita ini buta, sehingga kita butuh wilah, butuh petunjuk. Petunjuknya siapa? Petunjuknya heng. Kan wilah heng. Heng itu apa? Heng itu ya ho dan ngo. Petunjuknya Tuhan. Karena hong itu adalah gambaran Tuhan yang awal dan yang akhir. Wilah heng. Orang kelunyon atau orang yang sedang berjalan dalam kehidupan ini juga butuh wilah. Kita ini kan seringkali kan kelunyon, atau kita ini kelunyon itu kalau bahasa Indonesianya apa Pak Gunawan? Kelunyon itu tempat di kepleset gitu ya. Kepleset itu masih bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia apa? Jadi kita ini gambaran tergelincir. Nah, tergelincir. Kita ini juga seperti itu. Kita ini kan gampang tergelincir, kepleset. Apa itu kepleset? Omong. Kepleset bertindak, kepleset bersikap. Seringkali kan kita kepleset, tergelincir. Nah, supaya kita tidak terpleset, tidak kelunyon, tidak tergelincir, kita butuh wilah, butuh petunjuk. Wilah, petunjuk. Petunjuknya siapa? Petunjuknya heng. Jadi tadi katanya kan wilah heng. Kita semua manusia di seluruh muka bumi ini yang sepanjang masih disebut manusia, itu seringkali kita adalah buta. Kita gampang tergelincir, kita butuh wilah, kita butuh petunjuk. Petunjuknya heng atau petunjuknya Tuhan. Itu makna hong wilah heng. Nah, di dalam doa Jawa sebenarnya tidak hanya sekedar hong wilah heng, tetapi
wong wilahing sekar bawana langgeng. Wong wilahing sekar. Sekar itu adalah bunga. Kadang disebut sekar, kadang disebut sekaring. Wong wilahing sekaring bawana langgeng atau wong wilahing sekar bawana langgeng. Kalau sekaring, hing itu juga sama, ho dan ngo. Sekar itu bunga. Dalam filosofinya bagaimana? Karena kita sepanjang disebut manusia itu selalu mengkonsumsi dan butuh sarining sekar. Sarinya bunga. Ini di depan kita ini ada kacang tanah. Ini pun tidak akan berbuah kacang ini kalau tidak berbunga. Tadi Pak Kus membawa jeruk manis dari Ndau. Pohon jeruk pun tidak akan berbuah kalau tidak berbunga. Nah, ini jeruk manis yang dibawa oleh Pak Kus dari Ndau. Ini pohon jeruk ini tidak akan berbuah jeruknya kalau tidak berbunga. Apapun itu, termasuk pisang, pepaya, padi, apapun itu. Sepanjang kita bernama manusia, kita akan selalu membutuhkan dan mengkonsumsi sarining sekar. Sarinya bunga. Sehingga kita meminta bunga, meminta sarining bunga kepada heng tadi, sekaring heng. Sekaring heng itu ho dan ngo, itu adalah gambaran Tuhan. Selain itu, yang menghiasi dunia, menjadikan dunia ini warna-warni, ini juga Tuhan. Karena dalam konsep Jawa ini dikatakan kita memakai pedoman serateles. Serateles itu adalah alam semesta, dan alam semesta itu adalah warna-warni. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu kita tidak boleh menyeragamkan alam, itu tidak boleh. Sebagai contoh gini, kita harus menyeragamkan seluruh dunia ini kalau menyebut Tuhan dengan nama Hong. Kalau tidak menyebut Tuhan dengan nama Hong, kita bunuh, kita bom. Ini tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menyebut Tuhan itu dengan apa yang kita inginkan. Karena memang alam itu warna-warni, tidak boleh kita seragamkan. Selain itu, Tuhan ini kan keberadaannya di dalam konsep pemikiran manusia atau imajinasi. Keberadaan Tuhan itu, Tuhan itu sesuatu imajinasi pemikiran manusia. Dan setiap manusia, setiap bangsa itu memiliki imajinasinya masing-masing. Sehingga alangkah naibnya kita, alangkah kurang ajarnya kita kalau kita memaksakan bangsa lain memakai konsep kita. Jangan sampai kita punya pemikiran semua orang harus menyebut Tuhan dengan nama Hong, kalau enggak saya bunuh. Enggak boleh. Boleh hidup tapi harus bayar pajak ke saya. Tidak boleh. Biarkanlah yang ingin nyebut kata Hong, silahkan. Bagi orang Jawa. Bagi orang Cina ingin menyebut Tian, silahkan. Bagi orang Yahudi mau nyebut Jawe, Yahweh, silahkan. Karena setiap manusia atau setiap bangsa memiliki imajinasinya masing-masing tentang Tuhannya masing-masing. Jangan dipaksakan. Dan kita bangsa Nusantara juga memiliki konsep imajinasi Tuhan kita sendiri. Jangan dipaksakan. Jangan sampai hanya sekedar menyebut nama Tuhan kita harus membayar pajak. Harus membayar upeti kepada bangsa lain. Sampai triliunan rupiah tiap tahun kita harus bayar pajak. Ini yang harus kita sadarkan kepada bangsa ini. Leluhur kita sudah mengajarkan kok.
Pertanyaannya, apa yang tidak ada pada leluhur kita, ajaran leluhur kita, sehingga kita harus pinjam ke milik bangsa lain? Ini kita renungkan bersama yang hadir ini maupun para pemirsa di seluruh Nusantara. Pertanyaannya adalah, apa yang di dalam ajaran leluhur kita dengan serat telesnya, dengan kitab telesnya yang sekiranya tidak ada, sehingga kita harus meminjam, harus menyewa dari bangsa lain dan harus membayar upeti. Bahkan sampai anak cucu kita harus rela diperbudak oleh bangsa lain hanya karena imajinasi Tuhan menurut bangsa lain. Hong wilahing sekaring bawono. Bawono itu adalah alam semesta. Orang Jawa mengatakan bawono. Bawono itu ada dua, bawono alit, bawono ageng, jagat cilik, jagat gede. Karena memang ajaran leluhur kita mengajarkan manusia adalah bagian dari alam semesta. Karena manusia itu adalah bawono alit. Dan bawono alit ini adalah bagian dari bawono ageng, alam semesta. Apapun pergerakan dari bawono ageng itu akan mempengaruhi bawono alit. Apapun pergerakan dari bawono alit akan terpengaruh oleh bawono ageng. Sehingga bayi yang lahir pada malam hari karakternya akan berbeda dengan bayi yang lahir siang hari. Bayi yang lahir pada musim kemarau dengan bayi yang lahir pada musim penghujan juga akan berbeda. Karena pergerakan makrokosmos jagat gede akan mempengaruhi pergerakan mikrokosmos jagat cilik. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Langgeng itu kekal. Yang kekal siapa? Yang kekal hanyalah Hong atau Tuhan tadi. Dan di dalam konsep Jawa, urip iku langgeng, hidup itu kekal. Manusia itu hidup, urip iku langgeng, hidup itu kekal. Sehingga orang Jawa ya, tanda petik ya, itu kekal. Hidup itu kekal. Tidak akan pernah mengalami kematian. Yang mati adalah raga kita. Sehingga nanti setelah raga kita sudah tidak lagi mampu dihuni oleh sang hidup kita, ya otomatis raga kita akan ditinggalkan dan sang hidup kita akan melanjutkan perjalanan ke fase berikutnya pada dimensi lain. Sementara tubuh kita, raga kita, kalau dalam ajaran Jawa seharusnya dikembalikan ke elemen-elemen material semesta. Sehingga di dalam ajaran Jawa ada ajaran moksa. Moksa itu adalah ilmu mengurai materi. Sehingga kenapa? Karena ajaran leluhur kita itu udah paham betul tubuh manusia ini racun. Sampah tubuh manusia ini racun. Zat amoniaknya tinggi. Sehingga coba kita lihat aja di beberapa tempat yang dulu pernah ada pembantaian massal. Entah itu perang, entah itu pembantaian massal pada zaman kolonial. Ada di beberapa tempat ini. Itu di situ pasti tanahnya masih rusak. Jadi cengkar kalau orang Jawa bilang tanahnya. Karena tubuh manusia itu memang menjadi racun. Sehingga di dalam ajaran leluhur kita itu namanya ada ajaran moksa. Moksa itu ilmiah sekali sebenarnya, ilmu mengurai materi. Karena leluhur kita memahami betul tubuh manusia itu terdiri dari beberapa elemen, dari beberapa material, yaitu karbon, kalau orang Jawa bilang anasir lemah, oksigen atau anasir angin, hidrogen anasir air, dan nitrogen anasir api. Ini harus diurai.
Nah, kalau kita mampu mengurai materi di dalam tubuh kita, itulah moksa. Nah, moksa itu ada dua. Bagi yang ilmunya tinggi, ini bisa moksa independen, moksa sendiri. Yang ilmunya tinggi, karena dia mampu mengurai materi. Yang api kembali ke api, yang angin kembali ke angin, yang air kembali ke air, ya. Yang tanah kembali ke tanah. Tetapi yang bagi ilmunya yang tidak tinggi, ini moksa dibantu oleh yang hidup. Nah, ini lain waktu akan kita bahas khusus tentang apa itu moksa, bagaimana moksa, apa itu moksa, bagaimana moksa, dan bagaimana mengurai materi. Kalau kita mampu, ya kita moksa mandiri. Tidak mampu, moksa dibantu oleh yang hidup. Itu makna dari Hong Wilaheng Sekar Bono Langgeng. Nah, ke pertanyaannya ke Mas Sugeng Prasetyo tadi, bagaimana tata cara kita berdoa dengan Hong Wilaheng tadi? Sebenarnya tata caranya itu bebas, karena di dalam konsep Jawa itu harus tinemeng nalar, rasional, dan kasunyatan ilmiah. Jawa sangat menghindari dogma, karena dogma itu mematikan nalar. Sehingga orang Jawa kita leluhur kita selalu bilang, "Le, nduk, pikiranmu aja landep dengkul." Tidak boleh tumpul gitu. Landep dengkul ini kan tumpul. Ya. Kita harus terus berkembang, kita harus berpikir, kita harus menganalisa yang harus tinemeng nalar atau rasional dan ilmiah atau kasunyatan. Nah, tetapi kadang-kala untuk tahap pemula itu kadang-kadang senang kalau dikasih dogma. Sehingga biasanya kalau saya memimpin doa itu biasanya begini. Pertama begini, ini taruh atas begini ya tangan kita membaca Hong Wilaheng Sekar Bawono Langgeng. Turunkan ke bawah di mulut, di bawah hidung kita. Hong Wilaheng Sekar Bawono Langgeng. Terus agak lama kita diam sejenak, sunyi, hening, terus di dada. Kita sebut lagi Om Wilaheng Mastuti Sekar Bawono Langgeng. Nah, dalam tata cara berdoa tadi, usahakan mata kita terpejam supaya kita tidak melihat sekeliling kita. Kalau melihat sekeliling kita kan otomatis kita tidak hening, kita tidak kita tidak bisa fokus, ya, terpengaruh oleh apa yang lewat, ya, apa yang ada, apa yang terlihat. Gitu. Nah, kalau yang ketiga tadi, Hong Wilaheng Mastuti Sekar Bono Langgeng, ada kata Mastuti. Mastuti itu kesucian, karena sehingga di sini supaya hati kita suci, jiwa kita suci. Nah, setelah itu kita terdiam, kita suwung sejenak, secukupnya. Karena di dalam ajaran Jawa itu tidak ada doa massal. Kenapa kok tidak ada doa massal? Karena satu, pemahaman kita tidak sama. Ini orang bertujuh ini ya. Ini pemahamannya sendiri-sendiri. Mas Purwanto, Pak Sayomo, Mas Sugeng, Pak Kus, Pak Gunawan, Mas Puji kameramen, ini pemahamannya berbeda-beda. Sehingga di dalam Jawa tidak ada ajaran doa massal. Karena pemahamannya masing-masing berbeda. SDM-nya berbeda, tujuan hidupnya berbeda. Sehingga kita diam, sunyi, suwung, ya. Bukan kosong ya. Antara suwung dan kosong berbeda. Yang benar itu suwung. Nanti suatu saat kita bahas tentang pembelajaran suwung. Apa bedanya suwung dan kosong? Ya. Sebagai contoh gini, saya pergi ke rumahnya Pak Saimo. Sampai rumahnya Pak Saimo tidak ketemu. Pak Saimo sedang pergi ke
tempat lain. Ini namanya suwung. Terus dalam perjalanan saya melihat rumah yang tidak dihuni. Itu namanya rumah kosong. Jadi suwung dan kosong itu berbeda. Kita diam, kita sunyi, ya, kita suwung sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, pemahaman kita masing-masing, tujuan kita masing-masing, cita-cita kita masing-masing. Karena sebagai contoh ini 7 orang ini. Ini Pak Saimo ini karena barusan meninggal istrinya, dia berdoa, ya Tuhan beri saya istri baru, kayak contoh gini. Nah, terus Mas Purwanto ini kan pedagang nasi goreng di depan terminal Hamid Rusdi, berdoanya beda. Duh Gusti, muga-muga dagangan nasi goreng saya laris. Nah, Pak Kuswanto petani jeruk, doanya kan juga berbeda. Duh Gusti, ya Tuhan, jeruk saya biar hasilnya banyak. Nah, Pak Gunawan juga berbeda doanya. Sehingga diam sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan SDM, sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Nah, setelah itu yang gamai pemimpin ya atau koordinator doa, setelah cukup kembali lagi. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Jadi tangan mulai ke atas sambil diturunkan pelan-pelan. Wilahing Sekar Bono Langgeng. Ini udah selesai doanya. Nah, ini tata cara doa menggunakan kata Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Para pemirsa Raket Prasaja TV Channel, demikian tadi tema makna Om Wilahing Sekar Bono Langgeng. Terima kasih. Bila mana ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Bila mana ada yang kurang jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.